berbicara di dalam gereja yang radical commitment. Karena kita percaya bahwa setiap daripada kita mewarisi akan DNA yang radikal. Ada amin saudara. Setiap daripada kita, setiap daripada saudara mewarisi suatu DNA yang radikal. Sesuatu DNA yang luar biasa, yaitu Yesus Kristus sendiri. DNA yang kita punyai, DNA daripada Tuhan Yesus Kristus. Yang mengangkat kita sebagai anak-anak Allah, kita sebagai keturunan daripada Yesus Kristus. Maka dari itu DNA kita adalah sama seperti Yesus Kristus. DNA kita, DNA yang radikal. Yesus begitu committed, dia pergi, saya katakan minggu lalu. Dia pergi untuk menderita. Dia menghampiri akan penderitaan penganiayaan. Dia begitu committed dengan penderitaan itu. Untuk pengampunan akan dosa-dosa saudara dan saya. Ada amin saudara. Dia begitu committed. Mau untuk hidup di dalam kemenangan, kematian dan bangkit di dalam kemenangannya. Sesuatu yang luar biasa kalau kita boleh melihat akan DNA daripada Tuhan Yesus. Maka dari itu setiap daripada kita juga mewarisi akan DNA yang sama. Ada amin saudara. Biarlah kehidupan kita melihat akan kisah para rasul. Kehidupan daripada gereja mula-mula, mereka hidup secara radikal. Mereka hidup secara begitu committed dengan apa yang mereka percaya. Kita buka bersama-sama, kita lanjutkan hari ini. Saya ingin berbicara sold out to God, to Jesus. Atau penyerahan total kepada Tuhan Yesus. Sesuatu penyerahan yang total. Ada amin saudara? Kita buka di dalam kisah para rasul pasal yang kedua. Kita masih belum masih banyak sekali kalau kita boleh belajar akan kitab kisah para rasul. Di dalam kitab kisah para rasul kita bisa belajar begitu banyak. Bagaimana kehidupan kita yang semestinya sebagai gereja Tuhan. Di dalam kitab kisah para rasul pasal yang kedua ayat yang ke-37 dan ayat yang ke-38. Kalau saudara sudah menemukan katakan amin. Belum semua. Ya, saudara boleh buka iPhone, iPod, whatever, ya. Dan yang pasti jangan texting, ya. Tetapi saudara benar-benar membuka Alkitab saudara, ya. Saya enggak against teknologi, tetapi benar-benar bawa firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Di dalam ayat yang ke-37, firman Tuhan berkata, ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Ayat yang ke-38, jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Firman Tuhan katakan bahwa orang-orang yang mendengar akan suara pemberitaan akan Injil daripada Petrus, mereka semua terharu pada saat dia mendengar. Roh Kudus berbicara, Roh Kudus menjamah akan kehidupan mereka. Sehingga murid-murid pada saat itu, pada saat mereka berada di sekitar orang banyak, mereka mendengar akan pertanyaan daripada orang-orang itu yang menanyakan, apa yang harus kami perbuat? Di sini kita boleh melihat adanya sesuatu penyerahan akan kehidupan. Sehingga orang ini bertanya, apa yang harus aku perbuat? Dia mau menyerahkan akan hidupnya, whatever apa yang disuruh oleh murid-murid Tuhan. Dia akan lakukan. Sesuatu di mana pernyataan daripada orang yang dijamah oleh Tuhan. Orang yang mengalami akan kasih daripada Tuhan. Pemberitaan bahwa Tuhan mati untuk saudara dan saya. Di dalam kehidupan kita, setiap kita sebulan sekali di dalam permulaan bulan.
Kita melihat akan perjamuan kudus. Kita melihat bahwa Tuhan telah mati untuk kehidupan kita. Membayar akan kehidupan kita. Yang dahulunya kita hidup di dalam dosa, dibayar oleh kasih daripada Tuhan. Sehingga kita mendapatkan akan kehidupan. Kehidupan yang kekal. Kehidupan di mana kita boleh bersukacita bersama dengan Tuhan. Pada saat itu orang-orang itu bertanya, apakah yang harus kami perbuat? Sesuatu pernyataan penyerahan. Oleh sebab itu, dikatakan di situ, Petrus menjawab bahwa bertobatlah dan berikan dirimu dibaptis. Di situ pada saat mereka bertanya apa yang kami perbuat, sesuatu penyerahan, maka dari itu dikatakan bahwa adanya sesuatu penyerahan akan manusia lama, dosa-dosanya dia serahkan. Ada sesuatu pertobatan, tidak mau hidup di dalam dosa lagi. Ada sesuatu penyerahan akan dosa kita. Di dalam kehidupan kita, pada saat kita menerima akan Tuhan, di situ ada sesuatu penyerahan, di mana kita menyerahkan akan kehidupan lama kita. Ada sesuatu penguburan manusia lama. Dan firman Tuhan katakan di dalam kitab Roma pasal yang ke-6, yang mengatakan bahwa kita yang dibaptiskan di dalam Yesus Kristus, kita mati dan bangkit di dalam kebangkitan Tuhan. Setiap daripada kita bukan kita lagi, tetapi hidup yang baru yang ada di dalam kehidupan kita. Ada amin saudara. Sesuatu penyerahan. Saya masih ingat sekali pada saat saya pertama kali menerima Tuhan. Saya mengetahui akan segala dosa-dosa saya. Saya mengetahui segala kesalahan, perbuatan yang saya lakukan. Pada saat saya menerima Tuhan, saya begitu bersukacita, saya begitu berapi-api untuk Tuhan. Setiap minggu saya tidak pernah miss gereja. Tentunya setiap dari kehidupan saudara juga mengalami akan hal yang sama. Ada amin saudara. Pada saat kita menerima Tuhan, kita begitu luar biasa melayani Tuhan. Setiap hari saya datang kepada persekutuan demi persekutuan. Mungkin di sini Jeffrey tahu persekutuan di Kapuran 45. Disitulah sumbernya daripada gerakan pada tahun 76 pada saat itu. Sesuatu gerakan yang luar biasa sampai tahun 80 di Semarang. Sesuatu gerakan di mana setiap anak-anak muda setiap hari, boleh katakan mereka berkumpul, mereka berdoa bersama-sama, enggak bosan-bosan saudara. Setiap hari, pada saat saya naik sepeda motor ke sekolah, saya berbahasa roh terus. Sesuatu kehidupan yang penuh dengan sukacita. Enggak sungkan-sungkan saudara, tentunya saudara juga sama. Enggak sungkan-sungkan untuk menyampaikan akan firman Tuhan. Menginjil kepada teman-teman. Betapa kasihnya Tuhan di dalam kehidupan kita. Sesuatu di mana pada saat kita ada di dalam kasih daripada Tuhan, kehidupan kita begitu berubah secara luar biasa, secara drastis terjadi di dalam kehidupan kita semua. Ada amin saudara. Tetapi saudara, saya katakan, melalui rutinitas kita, seringkali kita terbawa, makin lama makin luntur. Makin lama makin kita tidak sengaja. Mungkin kita masih ke gereja, mungkin kita masih melayani, tetapi api kita sudah tidak sama lagi. Mungkin kita tidak sama seperti that's why dikatakan di dalam kitab Wahyu. Mari kita buka di dalam kitab Wahyu. Kitab Wahyu pasal yang kedua. Wahyu pasal yang kedua kepada jemaat di Efesus. Di dalam pasal yang kedua ayat yang ketiga dan keempat. Dikatakan bahwa
Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku. Dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Jemaat di Efesus pada saat itu, mereka meninggalkan akan kasih yang semula. Meninggalkan akan kasih yang semula. Yang tadi saya describe, saudara. Pada saat kita pertama kali, saudara bisa bayangkan pada saat saudara pertama kali jatuh cinta. Begitu bergeloranya akan hati saudara pada saat saudara jatuh cinta. Demikian pada saat saudara mengenal akan Tuhan, mengenal akan kasih Tuhan. Begitu cintanya saudara. Jemaat di Efesus, jemaat yang mengasihi akan Tuhan juga. Tetapi tanpa disadarin. Kegiatan itu hanya sebagai rutinitas. Pergi ke gereja Sunday hanya rutinitas. Hanya sesuatu perasaan, kalau enggak ke gereja enggak enak. Sesuatu yang sering terjadi di dalam kehidupan daripada setiap orang percaya. Yang sebenarnya apa yang didescribe di dalam Kisah Para Rasul itu yang seharusnya terjadi di dalam kehidupan kita. Di mana di dalam ayat yang kelima di dalam kitab Wahyu dikatakan, sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Tetap melayani Tuhan, tetap ke gereja, tetapi Alkitab katakan jemaat di Efesus telah begitu dalamnya mereka jatuh. Oleh sebab itu dikatakan bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Lakukanlah lagi. Repent, do the things you did at first, dikatakan. Bertobat dan lakukan apa yang kita lakukan mula-mula dulu. Yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita bukan rutinitas. Ada amin saudara. Bukan sekedar datang ke gereja. Tetapi yang Tuhan inginkan, yang mana sebagai jemaat yang tidak terjatuh, tetapi jemaat yang terus berdiri, adalah jemaat yang terus ada kasih mula-mula. Yang tidak pernah luntur dengan apapun juga. Yang selalu senantiasa kita tetap berkobar-kobar di dalam Tuhan. Sesuatu penyerahan di mana kita mula-mula kita menyerahkan kehidupan kita. Kasih mula-mula pada dikatakan di sini. Apa yang kamu lakukan mula-mula? Sebenarnya apa yang kita lakukan pada saat kita mula-mula? Kita menyerahkan seluruhnya. Sold out to Jesus. Ada amin saudara. Setiap daripada kita Tuhan mengendaki untuk kita benar-benar ada sesuatu penyerahan secara total. Tuhan menginginkan akan gereja Tuhan. Menginginkan akan setiap daripada kita untuk kita benar-benar sold out. Penyerahan total. Bukan satu di dunia dan satu di surga. Bukan satu mengasihi Tuhan, bukan satu kaki kita berada di dunia. Ada amin saudara. Penyerahan total yang Tuhan inginkan terjadi di dalam kehidupan kita. Tuhan mau setiap daripada kita untuk melakukan akan hal ini. Siang hari ini biarlah kita melakukan sesuatu pemeriksaan di dalam kehidupan kita. Biarlah firman Tuhan. Apa yang Tuhan mau untuk saya nyatakan, untuk saya sampaikan hari ini untuk saudara dan saya secara pribadi. Maka dari itu biarlah kita mengadakan sesuatu pemeriksaan di dalam kehidupan kita. Ada amin saudara. Apakah kita benar-benar sudah sold out? Penyerahan total. Atau seperti jemaat di Efesus yang dikatakan begitu dalamnya engkau telah jatuh. Tuhan mau
untuk hari ini, pagi hari ini, atau siang hari ini. Untuk setiap daripada kita, mari kita melihat apakah kita sungguh-sungguh sold out untuk Yesus. Sesuatu hal yang gampang. Bagaimana kita mengukur apakah kita sudah sold out untuk Yesus atau tidak? Bahwa saya ingin katakan sesuatu ukuran yang bisa saudara pakai untuk mengukur. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa kita ini hanya pengelola. Hidup kita bukan hidup kita lagi. Ada amin? Ada amin saudara? Tuhan hanya menyuruh setiap daripada kita. Kehidupan ini kita ini hanya pengelola. Apa yang kita punya juga Tuhan ingin untuk kita sebagai pengelola saja. Ada amin saudara? Setiap daripada kita hanya kita mengelola. Bagaimana saudara mengukur bahwa saudara sold out atau tidak? Bagaimana saudara mengelola akan waktu saudara? Bagaimana saudara mengelola untuk tenaga saudara? Bagaimana saudara mengelola keuangan saudara? Saudara bisa nanti renungkan. Ukuran ini dapat menjawab akan kerohanian saudara dan saya. Apakah kita hanya sebagai pengelola atau sebagai pemilik? Kalau kita sebagai pemilik akan uang kita, maka dari itu kita bukan sold out untuk Yesus. Kalau kita memiliki akan kehidupan kita, sebagai milik kita, untuk kepuasan kita, untuk kesenangan kita, kita belum sold out dengan Yesus. Kalau kita di dalam kehidupan kita, materi kita, apa yang kita punyai, sebagai milik kita, maka dari itu kita juga belum sold out, belum benar-benar menyerahkan secara total untuk Yesus. Saudara, kita melihat akan keadaan gereja pada saat ini. Maka dari itu saya kembali kepada gereja mula-mula The Book of Acts. Secara luar biasa saya menemukan bagaimana kehidupan gereja yang semestinya. Saya sudah banyak sampaikan. Di dalam kitab Kisah Para Rasul menyatakan akan gereja yang sebenarnya yang harus terjadi sampai Yesus datang. Tetapi kalau kita melihat pada sampai saat ini, banyak kebenaran daripada gereja mula-mula ditinggalkan. Saudara bisa melihat pada saat ini gereja begitu menjadi lemah. Gereja tidak ada kekuatannya lagi di dunia ini. Buktinya yang dikatakan negara Kristen seperti Amerika. Tetapi Halloween diselebrate lebih besar daripada Easter. Halo? Di mana kekuatan daripada gereja? Gereja ternyata begitu tanpa disadarin, seperti gereja Efesus, di mana mereka telah jatuh, mereka tidak menyadarin, sehingga Halloween lebih besar daripada Easter yang dirayakan. Tanpa saudara sadarin akan hal ini, banyak sekali gereja-gereja menjadi lemah saat ini. Saudara, sesuatu statistik mengatakan 1/4 daripada orang Kristen, 1/4 dikatakan, kalau saudara setiap minggu ke gereja, saudara dan saya hanya 1/4 daripada orang Kristen di dunia ini. Believe it or not. Hanya 1/4 orang Kristen yang setiap minggu ke gereja. Dengan berbagai macam alasan. Yang jelas hanya 1/4 daripada orang Kristen yang ke gereja.
Di mana kekuatan daripada gereja Tuhan yang Tuhan mau pakai. Kalau kita melihat di dalam Kisah Para Rasul, gereja begitu luar biasa. Bahkan negara pun dikatakan, mereka pada saat menghadapi akan Petrus dan Yohanes, mereka melihat sebagai orang biasa, firman Tuhan katakan, tetapi mereka sungguh luar biasa sebagai orang-orang yang mereka takjub melihat akan kuasa daripada Tuhan. Keberanian mereka di dalam kehidupan Yohanes dan Petrus. Sesuatu di dalam kehidupan daripada gereja yang sampai saat ini mereka sudah lama mulai lemah tanpa disadarin. That's why kitab Wahyu mengingatkan kepada kita, mengingatkan kepada saya. Setiap minggu saya ada di tempat ini hanya sebagai pelayanan saja atau saya mengasihi Tuhan. Menyerahkan hidup saya sepenuhnya. Saya bisa sebagai seorang hiring yang hanya dibayar. Saya melakukan khotbah di tempat ini. Tetapi yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita semua termasuk saya. Untuk kita mempunyai kasih yang mula-mula yaitu penyerahan total. Ada amin saudara. Penyerahan total di dalam kehidupan kita. Saudara, bagi saudara yang memberikan perpuluhan, yang mengerti bagaimana memberikan perpuluhan. Statistik mengatakan, saudara hanya bagian. Ya, kalau saudara benar-benar memberikan perpuluhan, enggak sekedar offering, oke? Memberikan perpuluhan, saudara hanya di dalam bilangan 1/8 daripada orang Kristen di dunia ini. Just 1/8, 1/8 saudara. Hanya sedikit orang yang melakukan ya ke gereja, perpuluhan, doa, Bible study. Hanya sedikit saudara, hanya sedikit. That's why saya beritakan akan hal ini, jangan kita ada di dalam bilangan daripada orang-orang yang tidak menyerahkan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan. Ada amin saudara. Saya benar-benar bersyukur. Yesterday, saya call Kevin, anak saya di Weko. Kevin, karena saya plan bersama dengan jemaat di tempat ini, bagi ada yang mau untuk pergi ke Ekuador bersama-sama dengan saya Agustus nanti. Ya, saya minta untuk Kevin mengelola akan hal ini. Ya, saya katakan, Kevin, kamu yang mengelola. Kita akan ada retreat di sana, kita akan melayani di sana, ya. Kita akan bawa banyak orang-orang melakukan mission retreat ataupun kita melakukan misi di Ekuador. Saya katakan saya nggak hanya mau bawa jemaat di gereja di IFGF, tetapi saya ingin untuk teman-teman di Weko juga, teman-teman kamu kalau ada yang mau ikut, saya katakan, biarlah ini sebagai mission trip kita. Saya plan secara demikian. Saya sudah telepon Pastor Walter sangat excited dengan hal ini di Ekuador. Dan apa jawab daripada Kevin? Dad, kelihatannya nggak mungkin aku bawa teman-teman. Saya kaget. Saya sedih pada saat saya mendengar akan hal itu. Why? Teman-teman kamu sepelayanan nggak ada yang mau pergi, saya katakan. Dia katakan, nggak ada Dad, maybe nggak ada, dia katakan. Kenapa? Because dia katakan, dari sejak June mereka sudah pergi ke misi, jadi nggak ada yang di Weko. No wonder gerejanya bernama X. Gereja Kevin di Weko namanya X. Gereja Kisah Para Rasul, saudara. Mereka katakan teman-teman Kevin, gimana dengan ya kalau ada teman di sini yang tahu temannya si Jackie, oh Jackie akan ke Bulgaria. Wow. Si ini di mana? Oh dia akan ke Haiti. Semuanya sudah prepare. Semuanya sudah ready, gereja yang mau pergi.
Disinilah gereja yang hidup. Disinilah gereja yang dikehendakin oleh Tuhan. Gereja yang tidak hanya sekedar Sunday, tetapi penyerahan. Saya percaya mereka semua busy, mereka semua sebagian pelajar, mereka semua sebagian pekerja, tetapi mereka menyerahkan seluruh hidupnya untuk Tuhan. Sesuatu penyerahan yang total kalau saya boleh katakan. Maka dari itu gak heran seperti saya katakan bahwa gerejanya bernama Gereja Act. Gereja Kisah Para Rasul. Gereja mula-mula. Mereka mau spend their time, their money, their energy. Semuanya mereka mau untuk lakukan. Di dalam kitab Roma pasal yang ke-12, kita sudah belajar minggu yang lalu, saya ingin kembali. Di dalam kitab Roma pasal yang ke-12, ayat yang pertama. Roma pasal yang ke-12, ayat yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Persembahan, kamu harus menyerahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan, yang hidup. Kita persembahkan kepada Tuhan. Saudara, di dalam perjanjian lama setiap kali di dalam hari penebusan, ada orang-orang yang datang membawa akan hewan untuk dipersembahkan sebagai korban penebusan akan dosa. Maka dari itu imam itu menyembelih sebagai persembahan yang mati dipersembahkan pada Tuhan. Kematian daripada hewan itu membayar akan dosa-dosa daripada mereka yang membawa akan hewan itu. Tetapi kehidupan kita yang hidup di dalam perjanjian baru, setelah Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, dia sebagai persembahan, di mana dia mempersembahkan akan hidupnya untuk kita. Dia mempersembahkan sehingga setiap daripada kita tidak perlu untuk mengalami kebinasaan. Oleh sebab itu Rasul Paulus berkata di dalam kitab Roma pasal yang ke-8, dikatakan, kita buka di dalam kitab Roma pasal yang ke-8, di dalam ayat, kita mundur sedikit, di dalam ayat yang pertama dikatakan, demikianlah sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Yesus Kristus. Tidak ada penghukuman, karena apa? Karena dosa telah ditebus oleh Tuhan, telah dibayar. Yang membayar adalah Tuhan. Kalau kita dibayar oleh Tuhan, that's why kita milik daripada Tuhan. Ada amin saudara. Hidup kita bukanlah hidup kita lagi, tetapi hidup kita adalah milik daripada yang menebus. Maka dari itu di dalam kehidupan saudara dan saya, biarlah kita boleh mengerti, boleh mengenal kenapa kita harus menyerahkan kehidupan kita secara total. Semuanya untuk Tuhan. Kalau saudara hanya memberikan perpuluhan, saudara setia memberikan perpuluhan, saudara belum menyerahkan total. Saudara memberikan 20%, saudara belum total. Persembahan perpuluhan saudara 20% mungkin, persembahan keuangan saudara, belum. Saudara memberikan 10% tenaga saudara, saudara belum menyerahkan total. Saudara memberikan mungkin separuh daripada apa yang saudara miliki. Waktu saudara dan lain sebagainya, saudara belum memberikan total. Meskipun saudara memberikan 90%, saudara belum memberikan hidup saudara untuk Tuhan. Ini radikal, saudara. Ini radikal. Tetapi itu gereja mula-mula. Itu gereja mula-mula. Yang Tuhan mau, yaitu kita mempersembahkan tubuh kita, jiwa kita, roh kita 100% kepada Tuhan.
kita memberikan semuanya atau tidak sama sekali. Tuhan mau, maka dari itu dikatakan, ya, untuk kita kembali kepada kasih mula-mula. Jangan ada yang tertidur. Haleluya. Ya, karena agak redup di sini. Yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita, Tuhan mau untuk kita menyerahkan 100% untuk Tuhan. Itulah sebabnya dari permulaan tadi saya katakan, kita hanya pengelola. Hidup kita bukan milik kita lagi. Hidup kita milik daripada Yesus. That's why kita harus menyerahkan 100% untuk Tuhan. Sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, Tuhan mau hidup saudara dan saya 100% untuk Dia. Mazmur pasal 100 ayat yang ketiga dikatakan, Dia yang menjadikan kita dan punya Dialah kita. Diri kita, waktu kita, milik kita, punya Dia. Ada amin? Karena Mazmur berkata, dikatakan, Dia yang menjadikan kita dan punya Dialah kita. Kepunyaan kita ini semuanya milik Tuhan. Ya. Bahkan dikatakan segala yang ada di bawah kolong langit ini adalah milik daripada Tuhan. Ada amin? Rasul Paulus berbicara di dalam ayat yang tadi yang pertama di dalam kitab Roma, pasal yang ke-12 dikatakan, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Di dalam ayat yang kedua, di dalam Roma 12 ayat yang kedua dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Kalau kaki kita satu di dunia, enggak seluruhnya untuk Tuhan, kita menjadi serupa dengan dunia. Ada amin. Lama-lama kita akan menjadi serupa dengan dunia. Tetapi berubahlah dengan pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Dan yang sempurna. Tuhan mau di dalam kehidupan kita, di dalam setiap daripada kehidupan kita, untuk kita mau menyerahkan kehidupan kita, ya, sebagai sesuatu persembahan yang hidup, di mana pikiran kita, Rasul Paulus berbicara bukan feeling, bukan perasaan. Bukan dengan perasaan kita menyerahkan akan hidup kita. Tetapi dengan pembaruan akal budi. Ada amin. Yang kedua tadi Rasul Paulus katakan, oleh pembaharuan akan budimu. Pembaharuan akan akal budi. Pembaharuan akan pikiran. Karena feeling kita sering bisa berubah-berubah, mood kita berubah-berubah. Tetapi pikiran kita yang membuat sesuatu choice. Sesuatu pilihan. Saudara mau memilih untuk sepenuhnya penyerahan hidup kita untuk Tuhan atau tidak. Sebab itu Rasul Paulus katakan pembaharuan akal budi. Karena akal budi ini yang membuat kita memilih. Ada amin. Kalau milih pacar, jangan dengan akal budi. Jangan dengan akal budi. Jangan dengan perasaan. Ya, tetapi dengan akal budi. Ada amin saudara. Karena kalau perasaan, mungkin yesterday saudara cinta, begitu melihat orang lain bisa cinta dengan yang lain. Tetapi kalau dengan akal budi, that's it. Pilih ya itu, that's it. Gak ada feeling lagi. That's why Pak Simon bisa berjalan dengan Tante Mary sampai saat ini. Haleluya. Ya. Karena bukan get stuck, tetapi memang ketetapan. Karena membuat sesuatu ketetapan, saudara. Ya, dengan akal budi. Akal budi kita, that's why Rasul Paulus katakan tentang dunia dengan mengikut Tuhan. Dengan mempersembahkan hidup kita. Kita mau mempersembahkan atau feeling. Kalau saudara mau mempersembahkan dengan feeling, aduh sayang. Perpuluhan saya
500. Tetapi kalau saudara mempunyai sesuatu ketetapan, that's it. Ini milik Tuhan, bukan milik saya. Saudara dengan akal budi. Ada amin. Rasul Paulus katakan dengan renewing, dengan pembaharuan akan akal budi. Sesuatu yang kita boleh persembahkan kepada Tuhan. Ya, kita dengan sesuatu pilihan. Saudara, saya sering travel, kalau ke Indonesia, ke Ekuador, atau ke tempat-tempat lain. Sering saya hanya lakukan secara singkat. Karena saya mempunyai ketetapan. Saya mau bersama dengan istri dan anak secepatnya, bersama dengan jemaat di Houston secepatnya. Ya, meskipun travel saya banyak, tapi saya hanya secara singkat. Saya berada di Jakarta kemarin, 4 hari di Jakarta, 2 hari di Medan, that's it, balik lagi. Ada orang yang sempat bertanya, Pastor, kalau pastor melakukan hal itu, pastor nggak capek? Ya. Saya katakan, feeling saya capek. Tapi saya memilih berketetapan untuk cepat balik. Untuk berada dengan saudara. Untuk bersama dengan istri dan anak. Itu ketetapan kita. Ada amin. Kalau feeling, di Jakarta dulu pijet dulu. Nanti sudah seger, ya, atau persiapan sebelum meeting jauh-jauh hari karena jet lag. Saya datang pagi langsung meeting. Saudara yang kenal Tante Wa, ya, 5 menit saya ketemu Tante Wa karena saya seharian meeting. Dengan adik saya, dengan saudaranya Pinek, ya, karena ada titipan vitamin. 5 menit semuanya, saudara. Mungkin saudara melihat di situ ada sate di Facebook, Pastor Jimmy foto dan lain sebagainya. Itu sate berada di mana? Di kantor saudara. Ya. Jadi di dalam kehidupan kita seringkali kita harus memilih bukan berdasarkan feeling, tetapi berdasarkan pikiran, choice kita. Kita menentukan apa yang kita lakukan. Disitulah penyerahan total. Disitulah kita dapat mempersembahkan persembahan yang berkenan kepada Tuhan. 100% saudara persembahkan kepada Tuhan. Tuhan tidak menginginkan 20%, tidak menginginkan 50%, menginginkan 100% daripada kehidupan kita untuk kita persembahkan kepada Tuhan. Ada amin saudara. Saya ingin untuk setiap daripada kita renungkan akan hal ini. Mother Teresa pada saat dia berada di Australia, ada seorang pemuda. Seorang pemuda yang dipilih untuk menjadi guide-nya, menjadi guide pada saat Mother Teresa berada di Australia. Pemuda ini sangat senang sekali. Dia memikirkan, aku akan belajar banyak daripada Mother Teresa. Aku mau menanyakan banyak hal. Aku mau belajar daripada Mother Teresa. Pada saat dia guide Mother Teresa, banyak sekali orang-orang yang dia hampirin. Banyak sekali mereka yang berjabatan tangan dengan Mother Teresa. Mother Teresa spend time meeting dengan orang dan lain sebagainya. Sehingga tidak ada waktu sedikit pun untuk guide ini berbicara dan menanyakan banyak tentang pekerjaan Tuhan, tentang apa yang Mother Teresa lakukan. Dia ingin sekali mendapatkan kesempatan dan belajar daripada Mother Teresa, tetapi dia tidak mendapatkan akan kesempatan. Sampai menjelang akan kepulangan daripada Mother Teresa. Mother Teresa harus melanjutkan perjalanan dari Australia ke mana ini? New Guinea. Sebelum menjelang kepulangan, orang ini sempat bertanya, Mother Teresa, apakah kamu mengizinkan aku untuk duduk di sebelahmu kalau aku bisa membeli tiket pesawat? Aku kepingin sekali, dia katakan, aku kepingin sekali belajar daripadamu tentang apa yang kamu lakukan. Mother Teresa katakan, oh young man,
apakah kamu punya uang untuk membayar tiket? Dia katakan, yes mother, aku punya uang untuk membayar tiket. Dan Mother Teresa katakan, pakai uang itu untuk memberkati orang-orang miskin. Kamu akan lebih banyak belajar daripada kamu mendengar perkataanku. Kehidupan tindakan kita akan kita belajar banyak daripada hanya mendengarkan, mungkin hanya trigger feeling kita. Tetapi kita kalau tidak lakukan, maka dari itu hanya sekedar stop di situ. Percuma kita hidup yang sepertinya bersama dengan Tuhan kalau kita tidak melakukan kebenaran itu ada di dalam kehidupan kita. Ada amin saudara. Di dalam kehidupan saudara dan saya, Tuhan mau untuk kita memilih Yesus 100%. Menyerahkan hidup kita 100%. Kalau saudara memperhatikan apa yang saya sampaikan hari ini, tidak peduli saudara mau menjadi pendeta seperti saya bisa jadi pendeta tetapi tidak memberikan 100% untuk Tuhan. Ada amin. Tetapi yang Tuhan mau, entah menjadi pendeta, berikan 100%, menjadi musician di gereja 100%, menjadi businessman juga 100% untuk Tuhan. Itu yang saya maksudkan. Ada amin saudara. Saudara sebagai pelajar juga 100% sold out, menyerahkan seluruhnya kepada Tuhan. Ini yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Jangan ada sesuatu di dalam kehidupan kita. Sudahkah kita memberikan seluruhnya? Kita renungkan hari ini. Sudahkah kita memberikan seluruhnya kepada Tuhan? Atau ada yang kita tahan? Sudahkah tangan kita terbuka? Kita menyembah. Tangan kita terbuka sepenuhnya hidup kita untuk Tuhan. Atau kita mau separuh di dunia dan separuh di Tuhan. Apakah kita mau di dalam kehidupan kita, milik kita yang kita punyai sepenuhnya untuk Tuhan, atau separuh untuk kesenangan kita dan separuh untuk Tuhan. Firman Tuhan hari ini berbicara untuk setiap daripada kita. Biarlah kita boleh merenungkan untuk kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Ada amin. Minggu yang lalu saya ceritakan, ada seorang anak yang memberikan yang ketika piring persembahan diberikan, diedarkan. Seorang anak kecil meletakkan piring itu dan naik di atas piringnya. Dan dia katakan kepada ibunya bahwa dia mempersembahkan akan hidupnya untuk Tuhan. Demikianlah di dalam kehidupan kita, Tuhan mau untuk kita mempersembahkan hidup kita 100% untuk Tuhan. Yang bisa menjawab akan hal ini hanya diri kita pribadi demi pribadi yang mempunyai hidup yang dipercayakan untuk mengelola diri saudara. Ada amin saudara? Biarlah di dalam kehidupan kita, kita boleh merenungkan dan melakukan akan firman ini.